Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggi Eunike Cahyani Mira dengan NIM 22011000092. Di sini saya akan membahas materi tentang struktur dan pola keruangan desa. Simak video saya ya teman-teman. Pengertian desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Deshi, yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Istilah desa di setiap daerah juga berbeda-beda, tergantung sebutan daerah setempat. Seperti Aceh disebut dengan istilah gampong atau meunasa, di Tapanuli disebut dengan istilah huta, di Minangkabau disebut dengan istilah nagari atau kampuang, di Lampung disebut dengan istilah dusun atau tiu, dan di Bali disebut dengan istilah banjar, dan di Sulawesi Utara disebut dengan istilah wanus. Ada berbagai macam pengertian desa yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Erwin Tarto, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah, serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Menurut S. D. Misra, desa merupakan kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 sampai 1000 area. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri desa. Pertama, perbandingan lahan dengan penduduk. Jumlah penduduk desa bisa dikatakan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kota, sehingga lahan di desa lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua, lapangan pekerjaan dominasi di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Pengaruh teknologi belum terlalu besar. Ini disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan, tidak tersedianya lahan pekerjaan lain, lahan yang tersedia untuk pertanian masih luas, dan kemampuan turun-menurun di bidang pertanian. Yang ketiga, hubungan kekerabatan masih erat. Kehidupan masyarakat desa masih berdasar asas kekerabatan dan kekeluargaan. Yang keempat, tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Tradisi ini dipandang penting karena dianggap sebagai pedoman hidup dan bersikap dan berperilaku. Unsur-unsur desa. Yang pertama, penduduk. Penduduk yang dimaksud adalah kualitas dan kuantitasnya. Kualitas penduduk meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran. Sedangkan kuantitas penduduk meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, mobilitas, dan sebagainya. Kedua, perilaku. Meliputi pola tata kehidupan atau kelakuan, tata pergaulan masyarakat desa, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang sangat erat. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, wilayah. Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Misalnya, daerah yang relatif datar dan terletak di dekat perkotaan akan berkembang lebih cepat. Potensi sumber daya alam. 1. Lokasi desa.
Lokasi desa dapat menjadi indikator bagi perkembangan desa tersebut. Desa yang berada pada lokasi strategis memiliki potensi untuk lebih berkembang dan maju dibandingkan desa yang terletak di daerah terpencil. 2. Luas desa. Wilayah desa meliputi luas lahan pertanian, permukiman, dan penggunaan lahan lainnya. 3. Keadaan tanah. Keadaan tanah dapat mencirikan kesuburan lahan pertanian. 4. Keadaan iklim, mencangkup curah hujan, temperatur, kelembaban, penyinaran, matahari, dan angin. 5. Ketersediaan sumber daya nabati, jenis hewan, dan produksinya. 6. Keadaan bentang alam. Bentang alam suatu daerah merupakan faktor alam yang penting karena mempunyai hubungan erat dengan persebaran penduduk serta memberi ciri pada bentuk ruang gerak manusia. Potensi sumber daya manusia. Penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Semakin banyak jumlah penduduk desa, terlebih penduduk usia produktif, maka akan semakin besar pula potensi desa tersebut. Kegiatan penduduk yang ditekuni setiap hari memberikan sumbangan bagi pendapatan desa. Apabila suatu wilayah desa mempunyai potensi cukup baik, termasuk tingkat pendidikan penduduknya yang sudah tinggi, desa tersebut akan cepat berkembang. Penduduk memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus seperti 1. Komposisi umur, jenis kelamin, dan rasio ketergantungan. 2. Organisasi masyarakat. 3. Tingkat pendidikan, jumlah siswa, dan jumlah guru. 4. Tingkat kesehatan, tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan kualitas lingkungan. 5. Swadaya masyarakat dan gotong royong untuk pembangunan daerah. 6. Adat istiadat dan kebiasaan. Potensi kelembagaan. Agar sebuah desa menjadi kuat, maka setiap desa harus memiliki lembaga. Data sumber daya kelembagaan yang diperlukan untuk menganalisis potensi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 meliputi 1. Lembaga pemerintahan desa dan kelurahan. 2. Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. 3. Lembaga sosial kemasyarakatan. 4. Organisasi profesi. 5. Partai politik. 6. Lembaga perekonomian. 7. Lembaga pendidikan. 8. Lembaga adat. 9. Lembaga keamanan dan ketertiban. Potensi prasarana dan sarana. Data prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi 1. Transportasi. 2. Informasi dan komunikasi. 3. Prasarana air bersih dan sanitasi. 4. Prasarana dan kondisi irigasi. 5. Prasarana dan sarana pemerintahan. 6. Prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan. 7. Prasarana peribadatan, prasarana olahraga. 8. Prasarana dan sarana kesehatan. 9. Prasarana dan sarana pendidikan. 10. Prasarana dan sarana energi dan penerangan. 11. Prasarana dan sarana hiburan dan wisata. 12. Prasarana dan sarana kebersihan.